Kenapa dalam sediaan obat, terutama injeksi atau infus, larutan harus bersifat isotonis? Nah, di video kita kali ini akan membahas pengertian pengisotonis, alasan kenapa harus isotonis, dan contoh bahan yang digunakan. Pengisotonis sendiri adalah proses penyesuaian tekanan osmotik suatu larutan agar sama dengan tekanan osmotik cairan di dalam tubuh, terutama pada plasma darah dan juga cairan intrasel. Tekanan osmotik ini berkaitan dengan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan yang mempengaruhi perpindahan air melalui membran sel semi-permeabel. Dalam kondisi isotonis, konsentrasi zat terlarut di dalam larutan sama dengan konsentrasi di dalam sel, sehingga tidak terjadi perpindahan air secara berlebihan ke dalam maupun keluar sel. Akibatnya, sel tetap dalam kondisi normal, tidak membengkak, dan tidak mengerut. Nah, pengisotonis ini sangat penting, terutama dalam sediaan farmasi parental seperti infus dan injeksi, serta sediaan steril seperti tetes mata. Karena sediaan tersebut langsung kontak dengan jaringan atau aliran darah. Untuk memahami mengenai pengisotonis, kita perlu mengetahui 3 jenis larutan tonisitas. Yang pertama yaitu larutan hipotonis, di mana larutan ini memiliki tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh. Air akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membengkak dan dapat pecah atau lisis. Yang kedua yaitu larutan isotonis, di mana larutan ini memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Tidak terjadi perpindahan air bersih sehingga sel tetap normal. Dan yang ketiga yaitu larutan hipertonis, di mana larutan ini memiliki tekanan osmotik lebih tinggi dari cairan tubuh. Air akan keluar dari sel sehingga sel mengerut atau krenasi. Nah, pengisotonis ini bertujuan untuk menghindari kondisi seperti hipotonis maupun hipertonis yang berbahaya bagi sel dan jaringan di dalam tubuh. Nah, kenapa larutan harus dibuat isotonis? Karena ada alasan keamanan, kenyamanan, dan juga efektivitas dari terapinya. Ada beberapa alasan itu. Yang pertama, untuk mencegah kerusakan sel, di mana jika larutan tidak isotonis, sel tubuh dapat mengalami pembengkakan atau penyusutan. Kondisi ini dapat merusak membran sel dan mengganggu fungsi dari jaringan. Yang kedua yaitu mengurangi nyeri dan iritasi, di mana larutan yang tidak isotonis dapat menyebabkan rasa perih, nyeri, atau iritasi, terutama pada sediaan injeksi dan juga tetes mata. Yang ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas jaringan, di mana larutan isotonis membantu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga jaringan tetap stabil dan berfungsi dengan normal. Yang keempat itu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari pasien, di mana penggunaan larutan isotonis membuat terapi lebih nyaman, aman, dan dapat diterima oleh tubuh tanpa efek samping lokal yang merugikan pasien. Untuk mencapai kondisi yang isotonis, diperlukan bahan pengisotonis, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam larutan agar tekanan osmotiknya itu setara dengan cairan di dalam tubuh. Nah, ada beberapa contoh bahan pengisotonis. Yang pertama yaitu natrium klorida atau NaCl, di mana NaCl ini merupakan bahan pengisotonis yang paling umum digunakan. Contohnya itu adalah larutan NaCl 0,9% yang dikenal sebagai larutan fisiologis dan bersifat isotonis terhadap darah. Contoh yang kedua yaitu glukosa atau dextrosa, di mana digunakan sebagai pengisotonis sekaligus sumber energi bagi tubuh.
Contohnya itu larutan glukosa 5% yang bersifat isotonis dalam kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu contohnya kalium klorida atau KCl, di mana digunakan dalam jumlah kecil dan terkontrol, biasanya sebagai penambah elektrolit dalam sediaan infus tertentu. Yang keempat itu ada bahan buffer, misalnya borat atau fosfat. Biasanya ini digunakan terutama pada sediaan tetes mata untuk membantu menjaga tonisitas sekaligus pH larutan. Nah, pemilihan bahan pengisotonis ini harus mempertimbangkan jenis sediaan, rute pemberian, dan juga keamanan dari penggunaannya. Untuk mengetahui cara menghitung daripada isotonis sendiri, yuk simak video berikut ini. Cara perhitungan nilai isotonis. Adapun cara perhitungan isotonis yang paling sering digunakan yang kita akan bahas di sini itu ada dua metode perhitungan. Yang pertama menggunakan metode penurunan titik beku atau PTB, yang kedua menggunakan metode ekivalensi NaCl. Di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah metode perhitungan penurunan titik beku atau PTB. Metode ini dibuat dengan membandingkan harga penurunan titik beku dari NaCl 0,9% yaitu 0,52 derajat Celcius. Nah, kenapa menggunakan NaCl 0,9%? Karena ini adalah penurunan titik beku NaCl yang paling mendekati penurunan titik beku cairan tubuh. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C dibagi B2, di mana B merupakan jumlah zat NaCl dalam satuan gram per 100 ml larutan, 0,52 merupakan titik beku cairan tubuh, untuk B1 merupakan penurunan PTB zat berhasiat, C merupakan kadar zat berhasiat persen bobot per volume, B2 merupakan penurunan titik beku dari zat tambahan atau zat NaCl. Nah, pada metode perhitungan ini ada 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk keadaan isotonis, ini nilai B sama dengan 0, maka B1 dikali C itu nilainya 0,52. Kemudian yang kedua itu hipotonis. Untuk hipotonis, nilai B sama dengan positif, maka B1 dikali C nilainya adalah kurang dari 0,52. Yang ketiga, hipertonis. Ini nilai B-nya itu sama dengan negatif, maka B1 dikali C ini lebih besar daripada 0,52. 3 keadaan ini diharapkan dapat diingat dengan baik. Di sini kita masuk ke contoh soal perhitungan penurunan titik beku. Jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume asam borat adalah 0,288, maka kadar asam borat dalam 300 ml larutan asam borat isotonis adalah, di sini diminta untuk mencari berapa kadar asam borat yang diperlukan agar larutan asam borat itu bersifat isotonis. Di sini diketahui bahwa PTB dari larutan NaCl atau B2-nya itu 0,576. 0,576 ini sudah merupakan ketentuan. Untuk PTB dari larutan asam borat atau B1 itu 0,288. Nah, untuk karena larutan ini bersifat isotonis, maka nilai B-nya itu adalah 0. Ini dilihat dari 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang akan kita cari itu nilai C-nya atau kadar zat berhasiat. Jadi langsung saja di sini kita masukkan ke dalam rumus. Yang rumusnya itu B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C per B2. Untuk nilai B-nya itu 0, B1-nya 0,288 dikalikan C, di sini kita ganti X, dibagi 0,576. Kemudian 0 sama dengan 0,52 dikurang 0,288 dikali X. Kemudian kita pindah ruas supaya nilainya positif. 0,288X sama dengan 0,52. Maka nilai X dapat dicari dengan 0,52 dibagi 0,288, didapatkan hasil 1,806 persen bobot per volume.
Jadi kadar asam borat agar diperoleh larutan asam borat yang isotonis itu sebesar 1806% bobot per volume. Selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan isotonis yang kedua, yaitu metode ekuivalensi NaCl. Ekuivalen dari NaCl ialah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Cara ini dengan mengkonversi nilai zat ke NaCl. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu B sama dengan 0,9/100 dikali V dikurang W dikali E. 0,9 ini adalah ketentuan di mana 0,9 gram NaCl ketika dilarutkan menjadi 100 ml larutan. NaCl itu akan menghasilkan larutan NaCl yang isotonis. Pada metode ini pun ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis dari larutan obat. Yang pertama, keadaan isotonis, di mana nilai B sama dengan 0, maka nilai 0,9/100 dikali V sama dengan W kali E. Yang kedua, keadaan hipotonis, di mana nilai B sama dengan positif, maka nilai 0,9/100 dikali V lebih dari nilai W kali E. Yang ketiga, keadaan hipertonis, di mana nilai B sama dengan negatif, maka nilai 0,9/100 dikali V lebih kecil dari W dikali E. 3 keadaan ini diharapkan dapat diingat dengan baik, karena ini sangat berguna untuk membantu menyelesaikan soal-soal perhitungan isotonis yang akan kita kerjakan dengan metode ekuivalensi NaCl. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal perhitungan metode ekuivalensi NaCl. Sebanyak 0,77 gram NaCl harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan atropin sulfat. Agar isotonis, berapa kadar larutan atropin sulfat? Di sini kita cari dulu ekuivalensi dari atropin sulfat dengan cara 0,9. 0,9 ini dari ketentuan, kemudian dikurangi berapa NaCl yang ditambahkan ke dalam larutan atropin sulfat agar isotonis. Jadi 0,9 dikurang 0,77 sama dengan 0,13. Kemudian diketahui juga volumenya sebesar 100 ml. Nah, yang akan kita cari adalah nilai W atau berat zat. Di sini kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Dapat dilihat pada 3 jenis keadaan tekanan osmosis. Di sini agar isotonis, berapa kadar larutan atropin sulfat, yang artinya B sama dengan 0, maka 0,9/100 dikali V sama dengan W dikali E. Persamaan ini kita gunakan di perhitungan. Jadi agar isotonis 0,9/100 dikali V sama dengan W dikali E. 0,9/100 dikali 100, 100-nya ini dari volume, sama dengan W yang kita cari dikali E-nya itu 0,13. 0,9 sama dengan W dikali 0,13. W sama dengan 0,9/0,13. Didapatkan hasil 6,92 gram per 100 ml. Ini kadar atropin sulfatnya. Jadi kesimpulannya, pengisotonis ini merupakan proses penting dalam pembuatan sediaan farmasi untuk memastikan larutan ini memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Nah, larutan harus bersifat isotonis agar tidak merusak sel, mengurangi iritasi, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas dari terapi. Bahan seperti natrium klorida, glukosa, dan buffer tertentu umum digunakan untuk mencapai kondisi isotonis sesuai dengan jenis sediaan yang dibuat.